Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Infinity. Saya Hosea Satya Rumanda, absen 16. Saya Aniska Kalini Putri dari absen 4. Saya Renanda Rekliani, absen 28. Jadi di sini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Simak selanjutnya ya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Jadi, turunan atau diferensial dari sebuah fungsi f adalah fungsi yang diberi lambang f aksen dan didefinisikan sebagai berikut. Yaitu f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangin fx per h untuk h mendekati 0. Jadi, ini beberapa rumus dasar turunan pertama trigonometri. Bagi yang mau baca, silahkan di-pause ya teman-teman. Pada contoh ya soal yang pertama, diketahui fx sama dengan sin x jika f turunan pertama f, tentukan nilai f aksen pi per 4. Nah, fx sama dengan sin x jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan cos x. Tinggal disubstitusiin aja. F aksen pi per 4 sama dengan cos 180 per 4 menjadi cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat sendiri itu bernilai setengah akar 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat turunan fungsi. U dan V merupakan fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel X. Bentuk U aksen dan V aksen merupakan turunan pertama fungsi U dan V. Nah, di bawah ini merupakan beberapa rumus-rumus dari sifat turunan fungsi trigonometri. Jika teman-teman ingin membaca, bisa di-pause dulu ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya, yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3 cos kuadrat x. Nah, kita bisa menggunakan sifat turunan fungsi, yaitu turunan dari fx sama dengan u pangkat n, yaitu f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Nah, bisa kita substitusikan jadinya f aksen x sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 min 1 x dikali sin x. Yang dapat hasilnya yaitu 6 cos x sin x. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri. Jadi aturan rantai itu begini, apabila diketahui sebuah komposisi fungsi y sama dengan f ux dengan f dan u merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai turunan y dapat dinyatakan oleh y aksen sama dengan f aksen ux dikali dengan u aksen x, atau dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari penerapan aturan rantai. Jadi soalnya di sini adalah menentukan turunan pertama dari y sama dengan sin 3x kuadrat min 5. Oke, jadi menurut aturan rantai itu y aksen dapat dinyatakan dengan y aksen sama dengan f aksen ux dikalikan dengan u aksen x. Sehingga dapat dimisalkan sebagai berikut. Sin 3x kuadrat min 5 sama dengan f ux. Dan juga 3x kuadrat min 5 adalah ux. Nah, sin 3x kuadrat min 5 dapat dimisalkan lagi sebagai sin a. Turunan dari sin a kita ketahui sendiri adalah cos a ya, sehingga f aksen ux sama dengan cos 3x kuadrat min 5. Dan u aksen x sama dengan 3 kali 2x min 0 sama dengan 6x. Itu kita dapat dari turunan waktu kelas 11. Oke. Jadi maka turunan pertama dari y sin 3x kuadrat min 5 adalah y aksen sama dengan cos 3x kuadrat min 5 dikalikan dengan 6x atau 6x cos 3x kuadrat min 5. Berikut beberapa rumus umum turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca, dapat di-pause dulu ya. Halo teman-teman, jadi kita akan membahas soal lagi nih. Soalnya adalah kita disuruh untuk menentukan turunan pertama dari y sama dengan cos 4x plus 1. Oke, y sama dengan cos u kita bisa misalkan dulu sebagai berikut ya. Y sama dengan cos u itu jika kita cari menggunakan aturan rantai atau kita melihat dari bagian yang telah ada di
materi sebelumnya, di materi sebelum pembahasan soal ini, kita mendapati kalau Y sama dengan cos U bila diturunkan, turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan negatif sin U dikalikan U aksen. Oke, karena kita sudah mendapatkan formulanya ya, kita tinggal memasukkan aja angka yang sudah tertera di soal, sehingga Y aksen sama dengan negatif sin 4x plus 1 dikalikan dengan 4. Sehingga Y aksen sama dengan negatif 4 sin 4x plus 1. Salam dua jari, kami kelompok infinity. Kelompok infinite, kami siap menjelaskan materi. Yeay.